Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala man ba'athahu rahmatan lil alamin. Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wattaba'a sunnatahu ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, alhamdulillah kita kembali bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan di malam hari ini Allah memberikan kepada kita banyak keberkahan. Wabil khusus kita pada malam hari ini mendapatkan kemuliaan bisa bertemu kembali dengan salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Rajab. Mudah-mudahan kita senantiasa dimudahkan untuk selalu istiqomah dalam kebaikan dan beramal soleh, sekaligus senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari setiap dosa dan kemaksiatan yang banyak bersumber dari hawa nafsu kita sebagai umat manusia. Terlebih pada bulan-bulan istimewa ini jemaah sekalian, setiap amal soleh dan juga kemaksiatan itu kualitasnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, inna dzamba wa ajral amalis salihi fihinna a'zam. Sesungguhnya setiap amal soleh dan dosa yang dilakukan fihinna pada bulan-bulan haram, yaitu 4 bulan yang Allah muliakan di antara 12 bulan, kata beliau, a'zam, nilai dan kualitasnya itu ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu kita senantiasa memohon kepadanya untuk selalu diberikan taufik untuk bisa memperbanyak amal soleh kita, sekaligus dijauhkan dari dosa. Dan tentunya kita juga berharap mudah-mudahan diberikan panjang umur untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan, yang mana para ulama kita menganjurkan saat kita memasuki bulan Rajab untuk memperbanyak doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Nah, redaksi doanya ada 2 jemaah sekalian. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan berkahi pula kami di bulan Ramadan. Dan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Ya, maka mudah-mudahan sekali lagi kita berharap diberikan panjang umur bisa bertemu dengan bulan Ramadan, sekaligus bisa menutup umur kita di penghujung tahun 2025 ini dengan amal soleh dan kebaikan, sekaligus bisa memulai lembaran-lembaran baru tahun 2026 tentunya dengan amal-amal yang lebih baik, amal-amal yang disiapkan untuk kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, jemaah sekalian, bukan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi sekali lagi, hari ini kita sudah masuki bulan Rajab. Bulan yang keberapa, Pak? Kalau dalam urutan kalender Hijriah? Berapa? Nah, mungkin saya perlu ingatkan kembali ya. Bulan haram itu ada 4 yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasu mutawaliyat wa Rajabun mudhar baina Jumada wa Sya'ban. 3 bulannya berturut-turut dan 1 bulannya terpisah, yaitu bulan Rajab yang posisinya antara Jumadal Akhir dan bulan Sya'ban. Ya, 3 bulan yang berturut-turut ini jemaah sekalian, maksudnya adalah bulan Zulqa'dah, bulan yang ke-11 dalam kalender Hijriah, bulan Zulhijjah yang ke-12, dan bulan Muharram yang ke-13.
yang ke-1. Nggak ada bulan ke-13 Pak, 11, 12 dan bulan yang ke-1 ya. Jadi nggak ada bulan yang ke-13 dan seterusnya ya. Tapi berharaplah dapat gaji ke-13. 11, 12 dan ke-1. Nah, ini 3 bulan ini berturut-turut jemaah sekalian. Nah, adapun bulan Rajab yang hari ini kita berada di dalamnya adalah bulan ke-7. Nah, bulan ke-7 yang kata Nabi posisinya antara bulan Jumadal Akhir dan bulan Sya'ban. Nah, jadi sebenarnya bulan Rajab ini pada dasarnya Pak adalah bulan kedua ya untuk 4 bulan haram. Karena bulan haram yang pertama tahun 1447 Hijriah ini adalah bulan Muharram. Kemudian yang kedua bulan Rajab, bulan yang ke-7, lalu yang ketiga dan keempat bulan Zulqa'dah dan Zulhijjah. Nah, jadi ini 4 bulan yang istimewa ya, tentunya termasuk bulan istimewa lainnya seperti Ramadan, Syawal ya, dengan keistimewaan yang berbeda ya. Nah, jadi sekali lagi ya, seorang muslim harus menyadari ketika berada di bulan-bulan istimewa ini ya, artinya semangat untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadahnya itu tidak sama dengan pada bulan-bulan yang lain ya, sekaligus juga menjaga diri setiap dari dosa dan maksiat juga lebih besar. Apalagi jemaah sekalian, kita juga sudah berada di penghujung tahun ini yang kadang ya beberapa fenomena yang membuat miris hati kita Pak, kadang menjadikan atau dijadikan oleh sebagian orang pergantian tahun itu kadang sebagai momentum untuk berbuat maksiat. Ya, nah ini juga perlu kita harus berhati-hati khususnya untuk anak-anak kita ya. Kadang namanya pergantian tahun itu jadi momentum waliyadzubillah, kadang ada yang mengorbankan keperawanannya, berbuat zina dan semacamnya, pergaulan bebas ya. Nah, itu biasa kadang kita dapati di momen-momen pergantian tahun seperti ini. Nah, maka kita sebagai orang tua jemaah sekalian tentunya harus membentengi keluarga kita, apalagi dalam hadis Nabi SAW juga menyebutkan di antara 3 kelompok manusia Pak yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebut oleh Nabi dengan istilah ad-dayyus. Bukan pegawai pajak yang korupsi Pak ya. Kalau itu gayus itu Pak. Ad-dayyus. Ya, kata Nabi SAW, "Salatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah." Ada 3 kelompok manusia yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak peduli kepadanya. Allah tidak berkenan memberikan rahmatnya. 3 orang itu atau 3 kelompok itu, yang pertama mudminul khamri, para peminum khamr yang tidak bisa lepas dari khamr. Kemudian yang kedua al-aquli walidaih, anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Dan yang ketiga ad-dayyusul ladzi yuqirru fi ahlihil khabas, orang yang disebut oleh Nabi ad-dayyus yang mana ia membiarkan kemaksiatan terjadi di tengah keluarganya. Nah, ini maka kita jaga sebagai orang tua, anak-anak kita jangan sampai mereka jatuh kepada kemaksiatan yang kadang Pak ya, tidak sedikit orang tua itu malah menganggap biasa atau malah merestui. Ada nggak Pak orang tua yang kalau anaknya misalnya ya sudah beranjak dewasa, belum punya pacar, itu kayaknya dianggap aib Pak? Ada nggak orang tua yang kayak gitu Pak? Nah, misalnya ada anaknya udah dewasa gitu, kamu udah punya pacar belum? Belum. Wah, nggak laku gitu. Nah, itu ada gitu Pak. Hah? Ada kayak gitu kan. Jadi artinya malah menganggap anaknya itu direstui, bahkan didorong untuk berbuat maksiat. Ya, termasuk hari ini kadang kita mendapatkan fenomena Pak, orang tua yang membiarkan anaknya joget-joget di depan TikTok misalnya Pak. Ada nggak kayak gitu Pak? Malah dicontohkan oleh siapa? Orang tuanya gitu kan ya, padahal ketika joget-joget itu ya bisa saja kemudian menggunakan terbuka auratnya ataupun menggunakan pakaian yang kurang senonoh dan seterusnya ya. Maka orang-orang yang kayak gini Pak, kalau ada orang tua yang membiarkan, masuk kategori dayyus ya. Dayyus yaitu orang yang kita khawatir tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka mudah-mudahan sekali lagi kita berharap bukan hanya menjaga diri kita Pak, tapi juga kita berharap mudah-mudahan Allah menjaga keluarga dan keturunan kita. Dan salah satu doa jemaah sekalian yang diajarkan oleh Nabi Muhammad yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa mengharapkan Allah menjaga keluarga kita Pak, langsung Allah sebutkan doa ini di surat Al-Ahqaf ayat 15. Nah, ini kalau bisa semuanya hafal nih Pak ya. Saya mungkin pernah sampaikan tapi saya ingatkan kembali Pak. Surat Al-Ahqaf ayat 15 yang Allah mengajarkan langsung satu doa
khususnya bagi mereka yang sudah memasuki umur 40 tahun. Ya, yaitu generasi yang orang-orang sebut hari ini Pak dengan istilah generasi sandwich. Ya, temennya burger sama pizza. Jadi ada generasi Pak yang disebut dengan generasi sandwich. Ya. Nah, disebut generasi sandwich itu ya karena bertumpuk gitu Pak. Maksudnya adalah di satu sisi dia memiliki orang tua yang masih hidup, tapi di sisi yang lain juga punya keturunan anak. Nah, itu generasi yang Allah sudah mengisyaratkannya di dalam Al-Quran surat Al-Ahqaf ayat 15 dan mengajarkan kepada mereka doa-doa. Ya, yaitu Allah berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi auzi'ni." Ya, Allah mengatakan dalam surah Al-Ahqaf ayat 15, dan kami wasiatkan kepada anak-anak untuk berbakti kepada orang tuanya, khususnya ibunya yang sudah menanggung kesulitan ketika mengandung sampai memberikan penyusuan selama kurang lebih 30 bulan. Ya, 30 bulan itu 2 tahun pemberian air ASI dan 6 bulan minimal masa kehamilan. Walaupun umumnya Pak, wanita hamil sampai melahirkan itu sampai berapa? 9 bulan. Tapi Allah mengisyaratkan ada kemungkinan bisa melahirkan di umur 6 bulan. Karena Allah menyebutkan kehamilan hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Masa kehamilan dan masa penyusuannya itu selama 30 bulan. Karena di dalam ayat yang lain Allah mengatakan wa fisaluhu fi amaini, dan masa penyusuannya selama 2 tahun. Berarti 2 tahun itu sama berapa bulan, Pak? 24 bulan. Maka ketika Allah mengatakan wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra, masa kehamilan dan penyusuannya selama 30 bulan, berarti kehamilan itu minimal selama 6 bulan. Ya, karena 30 dikurang 24 bulan atau 2 tahun adalah 6 bulan. Nah, maka kemudian Allah mengatakan hatta idza balagha asyuddahu, dan ketika sang anak ini beranjak dewasa, wa balagha arba'ina sanah, dan umurnya kemudian mencapai 40 tahun, arba'ina sanah, Allah mengajarkan doa. Qala, mereka berkata, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Pada hafal Pak? Insyaallah ya. Nah, yang belum hafal nih PR akhir tahun ini Pak ya. Nanti saya tagih tahun depan Pak. Rabbi auzi'ni, wahai Tuhanku, berikan kepadaku kepandaian an ashkura ni'mataka, untuk selalu bisa bersyukur atas setiap nikmatmu, ya, wa ala walidayya, dan nikmat yang engkau karuniakan juga kepada kedua orang tuaku, wa aslih li fi dzurriyyati, dan juga berikanlah kebaikan-kebaikan kepada keturunanku. Apa kebaikannya Pak? Kebaikannya dalam rangka wa aslih li fi dzurriyyati, bukan, saya lupa. Tadi Allah mengatakan Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Berikan kepadaku kepandaian untuk bisa bersyukur atas setiap nikmatmu, dan juga kepada kedua orang tuaku untuk senantiasa bisa beramal soleh. Ya, karena beramal soleh itu bagian dari nikmat Pak. Kita bisa hadir di majelis ini, bisa datang ke majelis sholat maghrib, itu termasuk nikmat Allah yang belum tentu setiap orang bisa mendapatkannya. Maka Allah mengajarkan untuk kita bersyukur atas setiap kondisi di mana kita bisa beramal soleh. Sekaligus mengisyaratkan Pak, kata para ulama, umur 40 tahun itu adalah umur yang kita harus hati-hati. Sebab yang namanya suatu kebiasaan Pak, sulit dirubah kalau seseorang sudah masuk umur 40 tahun. Jadi kalau kita sudah punya kebiasaan tertentu Pak, masuk umur 40 tahun itu sulit merubah. Kalau kebiasaan itu baik, alhamdulillah. Tapi yang jadi masalah kalau kebiasaan itu adalah sesuatu yang kurang baik, bahkan mungkin kemaksiatan. Ya, jadi maka mulai mempersiapkan persiapan dari kebiasaan kebaikan, sebab biasanya juga Pak, orang akan meninggal di penghujung umurnya itu sesuai dengan kebiasaan-kebiasaannya. Nah, jadi maka umur 40 itu sebagai standar untuk kita mulai mempersiapkan kebiasaan yang baik. Nah, sekaligus dijaga keturunan kita, dan yang paling penting Pak, di akhir doa ini Allah mengajarkan kepada kita, inni tubtu ilaika wa inni minal
muslimin, diberikan kesempatan untuk bisa bertaubat dan dimatikan sebagai seorang muslim. Jadi ini kandungan doa yang luar biasa, langsung Allah yang mengajarkan kepada kita, khususnya yang sudah memasuki umur 40 tahun. Walaupun saya lihat di sini wajah-wajahnya Pak mayoritasnya adalah pasca 40 tahun ini Pak. Jadi pasca jauh dari 40 tahun. Tapi kalau yang mau masuk 40 tahun, nah ini siap-siap banyak membaca doa ini ya. Termasuk saya Pak, saya belum 40 tahun nih, masih umur saya sekarang ini, saya tak lahir 87 Pak. 87 itu berapa Pak? Masih 30 tahun ya. 38 ya, 38 39 ya. Ya mudah-mudahan lah kita diberi panjang umur untuk bisa beramal soleh ya. Karena Nabi mengatakan khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluh. Orang yang terbaik di antara kalian yang umurnya panjang dan juga senantiasa bisa beramal soleh ya. Baik, nah ini mungkin sebagai pengantar Mas sekalian, mengingat kita sekarang juga sudah berada di penghujung tahun 2025 ya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah dan bermuhasabah di penghujung tahun ini untuk selalu mengingat umur kita dan juga bisa mengintrospeksi apa yang sudah kita lakukan, sekaligus kita juga bersiap menyambut umur-umur kita ke depan dengan kebaikan-kebaikan ya. Nah, jemaah sekalian, bukan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang fikih keluarga, Pak, terkait dengan atau ahkamul ahwal syakhsiyah yang terkait dengan bab kedua di dalam fikih keluarga seputar masalah perceraian, dan khususnya adalah jenis pertama dari perceraian yang keempat, yaitu perceraian yang disebabkan atau perceraian yang bisa bersumberkan dari intervensi pemerintah ya, atau perceraian yang bisa bersumberkan dari intervensi hakim dan pengadilan yang disebut dengan tafriq. Nah, adapun jenis pertama terkait dengan perceraian yang bisa mengintervensi pemerintah atau pemerintah bisa mengintervensi maksudnya terkait dengan perceraian ini yang disebut dengan ila. Jadi kita akan bahas hari ini Pak tentang konsep ila. Walaupun kalau kita membaca pasal-pasal yang ada dalam kompilasi hukum Islam Pak, sebenarnya tidak ada ditemukan pasal tentang ila ini ya. Tetapi ila ini ya tentunya karena ditentukan di dalam Al-Quran, tentu kita juga mesti tahu. Dan kalau dikaitkan dengan beberapa pasal dalam kompilasi hukum Islam, sebenarnya ada beberapa persoalan yang mirip seperti ila Pak ya. Yang mana kalau dalam bahasa kita di Indonesia Pak, ila ini diistilahkan dengan sebutan sumpah pisah ranjang. Nah, jadi ila itu terjemahan Indonesianya adalah sumpah pisah ranjang, yaitu intinya adalah Pak suatu kondisi di mana seorang suami bersumpah menyebut nama Allah tidak mau menggauli istrinya. Nah, ini dalam tradisi masyarakat Arab jahiliyah Pak, ila ini merupakan satu bentuk sikap kezaliman yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya ya. Kalau dalam bahasa masyarakat itu biasanya Pak, dengan masyarakat kita seringkali menyebut suami yang enggan memberikan nafkah batin ya, suami yang enggan memberikan nafkah batin. Artinya istrinya itu Pak digantung, istrinya itu digantung, dikatakan dia punya suami yang memang punya suami, tapi dikondisikan seakan-akan tidak punya suami karena suaminya tidak mau menggaulinya, apakah terkait dengan hubungan seksual ataupun dalam bentuk-bentuk interaksi yang lain. Dan biasanya Pak, kalau seorang suami sudah mengambil sumpah tidak menggauli istrinya, berarti juga hak-hak istrinya yang lain tidak akan terpenuhi, nafkahnya lah, perhatian dan seterusnya. Nah, maka dalam konteks ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu ayat di dalam Al-Qur'an yang mengatur agar kemudian sumpah suami yang seperti ini Pak tidak boleh diteruskan. Ya, diberilah kemudian batasan waktu yang mana kalau kemudian batasan waktu ini hampir habis, sang suami diberikan dua kesempatan. Ya, atau diberikan dua pilihan. Pilihan yang pertama adalah membatalkan sumpahnya dengan membayar kafarat, atau kalau dia enggan membatalkan sumpahnya, terus dia bersumpah tidak mau menggauli istrinya Pak, maka dia kemudian dipaksa oleh negara untuk menjatuhkan talak. Nah, disitulah terdapat unsur intervensi dari
negara. Nah, tetapi Pak, dalam konteks hukum positif di negara kita Pak, ila ini pun tidak serta-merta bisa negara ikut campur tangan dalam urusan ini, kecuali kalau ada tuntutan dari siapa? Istri. Ya, jadi artinya ujung-ujungnya Pak, ini merupakan satu kondisi di mana sang istri boleh menggugat cerai. Ya, artinya negara dalam hal ini tidak bisa menolak gugatan cerai kalau alasannya sebab sikap suami yang bersumpah tidak menggauli istrinya. Nah, namun ini kalau kita kaitkan dengan hukum positif ya. Tapi kalau kita kembali kepada fikih Pak, saya bacakan ya definisi dari ila yang disebutkan dalam kitab Al-Mawsu'atul Fiqhi Al-Kuwaitiyah. Dan ini juga hakikatnya jemaah sekalian satu bentuk peringatan ya, khususnya kepada kita para suami, jangan sampai kita kemudian mendolimi hak-hak istri kita terkait dengan interaksi. Padahal Nabi SAW bersabda, khairukum li ahlihi, ya, orang yang terbaik di antara kalian adalah yang senantiasa bisa berbuat baik kepada keluarganya. Nah, tentunya dalam konteks ketika seorang suami Pak tidak mau menyentuh istrinya, tidak menggauli, bersikap kasar, bersikap kaku, dingin dan semacamnya, itu bukan sebagai bentuk yang baik ya kalau dalam kondisi normal ya. Nah, saya bacakan definisinya di jilid ke-7 halaman 221 pada kitab Al-Mawsu'atul Fiqhi Al-Kuwaitiyah, dikatakan ila itu adalah an yahlifaz zauju billahi ta'ala au bi sifatin min sifatihi allati yuhlafu biha, yaitu kondisi ketika seorang suami bersumpah dengan menggunakan nama Allah atau salah satu dari sifat-sifatnya. Artinya mengucapkan kalimat Pak yang di situ menggunakan kata, kalau dalam bahasa Arab itu menggunakan adatul qasam. Jadi adatul qasam itu Pak istilah untuk menyebut tradisi lisan orang Arab yang menggunakan 3 huruf, yang 3 huruf itu menunjukkan kepada suatu sumpah. Nah, namanya disebut adatul qasam. Adatul qasam itu artinya alat untuk bersumpah gitu dalam bahasa Indonesia Pak. Nah, apa 3 huruf yang dipakai untuk bersumpah oleh orang Arab yang kemudian dipakai dalam Al-Quran? Apa Pak hurufnya? Jadi kalau ketemu orang Arab Pak, dia menyebut dengan 3 huruf ini lalu ditambahkan nama Allah, itu berarti dia sedang bersumpah. Waw, ba, dan ta. Waw, ba, dan ta. Tapi dari ketiga huruf ini Pak, biasanya yang sering dipakai adalah huruf waw. Ya, waw, ba, dan ta. Jadi dengan mengatakan wallahi, tallahi, billahi. Ya, atau biasanya yang urutannya itu Pak, yang sering itu pakai huruf waw, kemudian huruf ba, lalu huruf ta. Wallahi, billahi, dan tallahi. Nah, itu semua adalah lafaz-lafaz yang disebut dengan al-halaf atau disebut dengan sumpah. Yang tentunya jemaah sekalian, di dalam hukum Islam Pak, ucapan lisan itu ada konsekuensi hukum dunia ataupun akhirat. Nah, tapi kalau misalnya nih Pak, ilahnya ini hanya berwujud niat di dalam hati, lalu kemudian dilakukan secara perbuatan tapi tidak ada sumpah ya. Nah, maka ini bukan ilah sebenarnya Pak. Jadi ilah itu dalam konteks fikih harus ada ucapan bersumpah. Kalau dalam bahasa Indonesia, ilah ini menggunakan misalnya kalimat demi Allah. Ya, jadi tidak mesti pakai wallahi, billahi, atau tallahi, bisa juga pakai kalimat demi Allah. Nah, dia bersumpah dalam rangka apa? Sang suami ini Pak bersumpah dalam rangka apa? Alla yaqruba zaujatahu arba'ata asyhurin au aktsar, yaitu bersumpah untuk tidak menggauli, tidak mendekati atau tidak mau berinteraksi dengan istrinya minimal selama 4 bulan atau lebih. Nah, dalam tradisi jahiliyah jemaah sekalian, ilah ini dilakukan oleh para suami tanpa dibatasi waktunya Pak. Jadi sang suami langsung bersumpah, demi Allah saya tidak akan menggaulimu selamanya. Nah, oleh Islam kemudian diatur tidak boleh sumpah ini dilanjutkan lebih dari 4 bulan. Ya, jadi 4 bulan itu Pak bisa dikatakan angka psikologis seorang istri bisa bersabar. Ya, angka psikologis seorang istri Pak bisa bersabar jauh dari suaminya itu selama 4 bulan. Makanya di dalam hukum tentang iddah, seorang istri Pak kalau ditinggal wafat suaminya itu iddahnya berapa lama? 4 bulan 10 hari. Nah, itu batas waktu psikologis ya seorang istri bisa bertahan ketika suaminya tidak berinteraksi dengannya. Tapi dengan catatan Pak, istri yang solehah ya. Ya, kalau istrinya nggak soleh nggak usah 4 bulan Pak, bertahun-tahun nggak sama suaminya juga
Artinya suaminya pergi bertahun-tahun juga gak peduli dia gitu kan. Ini istri yang soleha. Artinya soleha itu istri yang memang masih berharap suaminya menggauli dia dengan cara yang baik. Nah, itu angka psikologis yang Allah tetapkan ya, dan Allah Maha tahu fitrah manusia Pak, itu tidak lebih dari 4 bulan. Nah, maka Allah kemudian mengancam dalam tanda kutip Pak ya. Allah semacam memberikan peringatan kepada suami yang melakukan hal ini di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 226 sampai 227. Jadi Allah mengatakan di surah Al-Baqarah ini, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati ashhur. Fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim wa in azamut talaqa fa innallaha samiun alim. Nah, jadi Allah mengatakan Pak, lilladzina yu'luna min nisaihim, kepada para suami yang melakukan ila kepada istrinya, bersumpah tidak mau menggauli istrinya, maka Allah katakan tarabbusu arba'ati ashhur, hendaknya mereka diberi tangguh waktu selama 4 bulan. Nah, saat diberi tangguh 4 bulan ini Pak, Allah kemudian kasih 2 pilihan. Fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Kalau kemudian mereka mau kembali kepada istrinya, artinya membatalkan sumpahnya, maka Allah Maha mengampuni kesalahan itu. Artinya Pak, para ulama semuanya sepakat, sumpah suami tidak menggauli istri termasuk dosa. Jadi Allah kemudian mengatakan, kalau sumpah ini kemudian dibatalkan, sesungguhnya Allah Maha mengampuni. Dan tentunya Pak, tidaklah Allah mengampuni sesuatu kecuali kalau itu adalah suatu dosa gitu ya. Artinya kan yang namanya Allah mengampuni atas suatu perkara yang itu adalah dosa. Nah, jadi Allah mengatakan diberikan semacam ini Pak ya, semacam diberikan warning lah gitu ya. Jadi suami yang bersumpah tidak mau menggauli istrinya Pak, ya apakah kemudian dia pergi dari rumah dan seterusnya gitu ya. Nah, kayak misalnya Bang Toyib atau Bang misalnya gitu Pak ya. Nah, dia tidak mau kemudian berinteraksi dengan suaminya, dengan istrinya, ya kemudian keluar dari rumah dan seterusnya. Allah katakan kamu diberi warning selama berapa? 4 bulan. Termasuk warning ini Pak semacam isyarat untuk sang istri diberikan hak untuk boleh menggugat cerai. Nah, jadi istri juga diberikan hak. Padahal Pak, kita pernah bahas hukum asal seorang istri menggugat cerai itu tidak boleh ya, tapi dalam kondisi suaminya yang mengambil sikap seperti ini, istrinya diberikan hak. Tapi itu pun tidak serta-merta ketika suaminya bersumpah hari itu juga dia gugat gitu ya. Ditunggu waktu selama 4 bulan. Nah, kalau kemudian sang suami menyadari kesalahannya lalu dia kembali kepada istrinya Pak, maka solusinya membatalkan sumpahnya. Nanti disebut dengan kafarat. Nanti kita sebutkan kafaratnya Pak. Tapi wa in azamut talaq, kalau seandainya sang suami kemudian tetap kekeh menjalankan sumpahnya tadi, tidak menggauli istrinya sampai kemudian melewati masa 4 bulan tadi, maka Allah katakan ya hendaknya dia menjatuhkan talaknya. Nah, menjatuhkan talaknya inilah Pak yang kemudian diberikan kepada negara untuk intervensi. Jadi kalau seandainya gini Pak, suaminya sudah lebih dari 4 bulan gitu ya tidak mau berinteraksi dengan si istri, tapi juga di satu sisi tidak mau menjatuhkan talak, padahal istrinya menuntut misalnya Pak, maka dalam hal ini negara yang kemudian mengambil alih untuk bisa memutuskan pernikahan mereka, walaupun sang suami tidak mau mentalaknya. Jadi di sini talaknya langsung diambil alih misalnya Pak, tapi dengan syarat istrinya mengajukan ya. Kalau misalnya istrinya tidak mengajukan, tetap bersabar dengan kondisi itu, ya udah tidak ada masalah gitu ya. Jadi dalam hal ini Pak, intinya istrinya mengajukan, walaupun suaminya tidak mau menjatuhkan cerai, maka pengajuan istri ini tadi bisa diambil alih oleh negara ya. Nah, maka Allah katakan kalau mereka kemudian berazam untuk menjatuhkan talak setelah tidak mau membatalkan sumpahnya, fa innallaha samiun alim, maka ketahuilah sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Artinya Pak, Maha mendengar maksudnya setiap ucapan manusia itu pasti akan dituntut pertanggungjawabannya nanti di akhirat, sebab Allah Maha mendengar apa yang diucapkan setiap manusia. Nah, sekarang kita bicara dalam konteks hukumnya Pak. Kalau ada seorang suami bersumpah seperti itu ya, dari sisi hukum ada 2. Jadi di dalam Islam itu jamaah sekalian, hukum syariat kita itu ada 2 dimensi. Inilah yang kemudian kata Syekh Wahbaz Zuhaili Pak di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, yang merupakan salah satu karakteristik hukum Islam.
Jadi salah satu karakteristik hukum Islam itu Pak, kata beliau al-hillu wal hurmatud dunyawiyah wal ukhrawiyah. Terdapat dimensi halal haram yang terikat dengan dunia dan akhirat. Artinya bagi seorang muslim Pak, nggak usah khawatir, tidak usah gundah gulana seandainya kemudian dalam urusan dunia padahal pada posisi benar tapi dikalahkan oleh pengadilan. Sebab kita sadar dan yakin Pak, ada pengadilan yang maha adil nanti di akhirat. Nah di situ. Jadi maka, dan sekaligus peringatan Pak kepada para hakim ataupun pihak yang bersengketa, kalau sebenarnya sadar pada dirinya bahwa dia dalam posisi yang salah, jangan berani-berani menentang keadilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini semacam satu isyarat bahwa kita ini kalau bersengketa dengan manusia Pak, kalau posisi kita benar tapi rupanya dikalahkan di mana? Pengadilan, maka seorang muslim tidak akan merasa bersedih ya, sebab nanti ada keadilan yang lebih adil di sisi Allah SWT. Tapi di sisi yang lain, bagi mereka yang pada posisi yang salah Pak, tapi kadang karena dengan mungkin modal ekonominya, mungkin dengan kepandaiannya terkait dengan hukum, bisa saja dia menang di mana? Di pengadilan. Tapi kalau dia seorang muslim Pak dan sadar bahwa dia pada posisi yang salah, maka kesadarannya bahwa ada hukum akhirat membuat dia kemudian tidak kemudian melampaui batas. Makanya Nabi SAW bersabda, innakum latakhtasimuna ilayya wa la'alla ba'dukum alhanu bihujjatihi min ba'di. Kata Nabi SAW, sesungguhnya kalian akan bersengketa di hadapanku sebagai seorang hakim di dunia, tapi bisa jadi seorang di antara kalian lebih pandai dalam menyampaikan argumentasi daripada saudaranya, dan bisa saja aku memenangkan yang argumentasinya lebih baik daripada saudaranya, tapi rupanya hakikatnya dia dalam posisi yang salah. Maka kata Nabi SAW, maka sadarlah, janganlah dia memakan api neraka di akhirat nanti. Artinya Nabi mengingatkan kepada yang salah, walaupun pintar untuk bisa membolak-balikan fakta, tapi Allah maha adil. Tapi yang kemudian dalam posisi benar Pak, seandainya pun seandainya pun dikalahkan juga tidak usah khawatir. Makanya kalau kita sadar tentang akhirat Pak, insya Allah hidup di dunia ini ya nyaman aja, nggak ada merasa beban gitu ya. Ada orang misalnya Pak bertahun-tahun berhutang sama kita Pak, nggak pernah dibayar. Nah, bagi orang yang percaya akhirat Pak, nggak usah khawatir. Ya, kenapa? Kenapa nggak khawatir Pak? Karena bisa kita tuntut di akhirat. Malah orang yang berhutang kepada kita itu Pak, ya, kalau dia kemudian tidak membayar hutangnya, Nabi pernah mengatakan setiap hutang yang belum dibayarkan Pak, maka orang yang tadi dihutangi uangnya itu dia bersedekah setiap harinya sejumlah hutang yang dia berikan. Jadi kalau kita misalnya pernah dipinjemin uang Pak, seseorang ya, misalnya anggaplah 1 juta misalnya Pak. Nah 1 juta itu nggak pernah dibayar-bayar Pak, bertahun-tahun nggak pernah dibayar. Maka setiap hari kita sedekah sebesar 1 juta. Ada di sini yang sedekah 1 juta setiap hari Pak? Nah, itu kan kalau sudah kita menyadari itu Pak, dan kita percaya sama akhirat, kira-kira merasa tenang nggak dengan hutang yang nggak dibayar-bayar Pak? Ya tenang aja gitu kan. Tapi jangan sampai motivasi ini dipakai oleh mereka yang punya hutang, akhirnya nggak pernah bayar hutang gitu kan. Pas jatuh tempo bilang, ya udahlah nanti nggak usah saya bayar, kan kamu mau sedekah. Nah, ini salah juga gitu Pak. Ya, karena Nabi juga mengatakan siapapun yang berhutang tapi dia berniat untuk tidak membayar, di detik dia berhutang itu hakikatnya dia telah dihukumi mencuri harta saudaranya. Jadi di satu sisi Pak, ada peringatan keras bagi mereka yang berhutang, ya, karena nanti ada hukum akhirat yang maha adil. Tapi di sisi yang lain juga bagi yang memberikan pinjaman dan tidak mendapatkan harta yang dia miliki, itu pun tidak membuat dia khawatir dan tidak merasa gundah gulana. Kenapa? Karena sesungguhnya dia mendapatkan istilahnya investasi pahala nanti di akhirat. Nah, itu jadi maka kalau kalau kita dizolimi juga nggak usah khawatir Pak ya, karena nanti ada keadilan yang maha adil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sisi yang lain Pak, kalau kita mendolimi seseorang juga jangan merasa ini sesuatu yang sederhana. Makanya sedikit saya agak meluas Pak ya. Ada kisah menarik Pak dari seorang ulama, dulunya bukan ulama. Dia ini seorang thalabul ilmi ya, masih awalnya sebagai seorang penuntut ilmu Pak. Namanya Imam Asim, yang nantinya ketika sudah menjadi ulama salah satu guru dari Imam Bukhari.
Dan Imam Asim ini Pak adalah seorang ulama yang menyambungkan sanad antara Imam Bukhari dengan Imam Malik bin Anas. Nah, jadi Imam Asim ini Pak, ketika beliau kemudian ingin belajar mencari hadis, ya rihlatu fi talabil hadis, istilahnya kata para ulama, perjalanan untuk mencari hadis. Dia ini Pak sampai menjual rumahnya untuk perbekalan mencari ilmu ke kota Madinah. Nah, di kota Madinah Pak, langsung dia menuju kediaman ulama ahli hadis di Madinah saat itu, namanya Imam Malik bin Anas. Jadi Imam Malik bin Anas itu Pak gelarnya Imam Daril Hijrah, ya, imam pemimpin para ulama kota Madinah, Imam Malik bin Anas, yang nanti juga jadi guru Imam Syafi'i. Nah, jadi akhirnya Pak, si Asim ini, ya, saat masih sebagai seorang murid gitu ya, datang kepada Imam Malik bin Anas ingin mendengarkan hadis. Tapi Imam Malik bin Anas itu Pak, itu termasuk guru yang agak jual mahal. Jadi Imam Malik bin Anas itu guru jual mahal Pak, ya. Sampai-sampai pernah suatu hari anak dari khalifah ingin belajar kepada Imam Malik Pak. Sang khalifah mengirim utusan untuk memanggil sang imam ke istananya. Apa kata Imam Malik bin Anas Pak? Dia mengatakan al ilmu yu'ta wa la ya'ti. Kata Imam Malik bin Anas, ilmu itu didatangi bukan mendatangi. Padahal yang minta tadi siapa? Anak khalifah, anak raja gitu ya. Saking punya gengsi istilahnya gitu. Jadi Imam Malik bin Anas ini ketika didatangi oleh Asim, ya, dan Asim menyampaikan maksudnya ingin belajar hadis kepada Imam Malik bin Anas, artinya ingin mendengarkan hadis dari riwayat Imam Malik gitu ya. Apa kata Imam Malik bin Anas Pak? Dah, kamu kan baru pertama belajar hadis itu kan, gak usah dengar dari saya lah, tuh dengar dari hamba saya saja. Dengar dari murid senior saya lah gitu Pak, dengar dari budak saya gitu kan. Jadi artinya diberikan belajarnya itu kepada istilahnya siapa? Ya, asistennya lah, jangan langsung ke dia gitu kan. Ya, akhirnya kata si Asim, enggak, saya tetap ingin belajar dari kamu wahai imam gitu kan. Nanti ngeyel juga minta belajar sama Imam Malik bin Anas. Nah, tapi akhirnya Pak, karena saking ngeyelnya Imam Malik akhirnya apa? Emosi juga. Ya, kata Imam Malik, pukul dia sebanyak 18 kali. Akhirnya budak atau asistennya itu tadi Pak memukul si Asim sebanyak 18 kali. Nah, setelah dipukul 18 kali Pak, apa kata si Asim? Wahai imam, saya tidak ridho, saya akan tuntut kamu nanti di hari kiamat. Kalau kau kasih itu takut Imam Malik kan gitu kan. Takut Imam Malik. Akhirnya kata Imam Malik, ya udah, saya mohon maaf. Kira-kira apa kafarat yang bisa membuat engkau tidak menuntut diriku nanti di hari kiamat? Kata Asim, Pak, ya, maka kafaratnya saya minta kepada Anda, setiap satu pukulan yang saya terima, saya dengar satu hadis dari Anda. Kafaratnya Pak. Akhirnya Imam Malik menyampaikan 18 hadis. Setelah 18 hadis Pak, apa kata Asim? Wahai imam, pukul saya lagi agar saya bisa mendengarkan hadis dari ini. Coba, saking semangatnya ulama dalam belajar ya. Kalau kita kan nggak mesti kayak gitu Pak ya. Mau dipukul Pak biar dengar hadis. Nah, jadi artinya Pak, di satu sisi ini mengisyaratkan semangat belajarnya orang-orang terdahulu ya, tapi di sisi yang lain itu tadi Pak, bagaimana takutnya para ulama ketika dia mendolimi seseorang, maka ingin diselesaikan di urusan dunia, tidak dibawa sampai akhirat. Nah, itu jadi maka sekali lagi ya, hukum di Islam itu ada dua dimensi. Pertama ada hukum dunia, ada hukum akhirat. Dan kadangkala Pak, mungkin ya karena mungkin kualitas iman kita juga Pak, kita tuh kadang seakan menganggap sepele hukum akhirat, tapi menganggap hukum dunia itu segalanya. Padahal kalau kita betul-betul menyadari Pak, sebenarnya hukum akhirat itu lebih istilahnya tuh lebih mengkhawatirkan daripada hukum dunia. Makanya Nabi SAW itu pernah bersabda Pak, ketika beliau terjadi gerhana matahari gitu ya, beliau kemudian mengatakan, ketika setelah sholat gerhana beliau kemudian menangis sembari mengatakan, kata Nabi SAW, beliau mengatakan kurang lebih gini Pak, kalau seandainya kalian bisa mendengar apa yang aku dengar dari perkara gaib, dan bisa melihat apa yang aku lihat dari perkara gaib, kata beliau mengatakan, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira, maka kalian akan hanya bisa tertawa sedikit dan lebih banyak menangis. Artinya Nabi mengetahui perkara gaib di akhirat Pak, itu lebih berat urusannya daripada urusan dunia. Maka kalau kita menyadarinya, kata Nabi, kita akan sedikit tertawa dan lebih banyak menangis karena khawatir dengan urusan akhirat kita ya. Baik, nah ini saya panjang lebar, intinya ada dua hukum ya. Nah, hukum terkait dengan ilah seorang suami kepada istrinya Pak, hukum di akhirat kata para ulama ini termasuk dosa
Ya, jadi seorang suami yang bersumpah untuk tidak menggauli istrinya itu termasuk dosa. Ya, termasuk dosa yang nanti bisa menyebabkan murka Allah SWT. Tapi kalau hukum di dunia Pak, ada dua pilihan yang tadi kita sebutkan. Yang pertama, Allah memberikan pilihan kalau ingin bertaubat dari dosanya, maka caranya dengan membatalkan sumpahnya. Nah, ketika membatalkan sumpahnya Pak, berarti apa yang harus dilakukan oleh seorang suami? Ya, dua hal. Yang pertama adalah membayar kafarat atas pembatalan sumpah, dan yang kedua membuktikan taubatnya dengan cara menggauli istrinya kembali dengan cara yang baik. Nah, sekarang pertanyaannya sekalian, apa kira-kira kafarat sumpah yang wajib dilakukan oleh seorang suami ketika dia membatalkan ilahnya? Ya. Nah, pembatalan sumpah itu Pak sama seperti kita membatalkan nazar yang tidak bisa kita tunaikan, atau membatalkan sumpah yang tidak bisa kita tunaikan. Kafaratnya ada berapa? Masih ingat jemaah sekalian? Surat Al-Maidah ayat 89, kafaratnya ada dua level Pak. Ada dua level. Level yang pertama memilih antara tiga hal. Level pertama memilih antara tiga hal. Tapi kalau ketiga hal ini tidak bisa semuanya, baru pilihan yang level kedua. Jadi ada dua level. Yang pertama ada tiga pilihan, satu diantaranya kita tunaikan sudah terbayarkan. Tapi kalau tiga-tiganya tidak bisa semua, maka beralih ke level yang kedua. Allah mengatakan la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman fakaffaratuhu. Ya, Allah Subhanahu wa taala menetapkan kafarat atas sumpah yang dibatalkan adalah level yang pertama, it'amu asyrati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatum aw tahriru raqabah, yaitu memberi makan 10 orang fakir miskin, setiap orangnya diberi satu fidyah, ya kurang lebih sekitar 1 literan beras dari makanan yang biasa kita makan untuk 10 orang ini. Kemudian atau au kiswatuhum, atau memberi pakaian yang bisa dipakai untuk sholat, menutup aurat untuk sholat, au tahriru raqabah, atau membebaskan seorang hamba saya atau budak. Jadi artinya kafaratnya itu Pak memilih salah satu, memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian 10 orang miskin, atau memerdekakan seorang budak. Nah, salah satu di antara tiga ini bisa dilakukan Pak, maka sudah terbayar pembatalan sumpahnya atau kafaratnya. Nah, kalau kemudian famal lam yajid, ketika ketiga hal ini semuanya tidak bisa dilakukan atau satu di antaranya tidak bisa dilakukan, fasiyamu thalathati ayyam, barulah beralih dengan membayar kafarat, berpuasa selama 3 hari. Nah, ini kesalahan sebagian masyarakat kita itu Pak. Biasanya kalau ingin membatalkan sumpah, yang kepikiran di kepalanya langsung puasa. Nah, ini keliru nih Pak. Dan saya seringkali menemukan itu Pak. Ada orang, saya nggak bisa menunaikan nazar nih, berarti gimana saya perlu puasa 3 hari. Ya jangan puasa 3 hari dulu. Ya, kafaratnya yang tadi pertama, memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian 10 orang miskin, atau membebaskan seorang budak. Ya, karena budak sudah tidak ada hari ini Pak, berarti tinggal memberi makan 10 orang miskin atau memberi pakaian 10 orang miskin. Atau itu berarti pilihan ya, salah satu di antara keduanya. Ya, kalau mau dua-duanya bagus, nggak apa-apa. Kasih makan sekaligus pakaiannya nggak masalah ya. Yang penting kepada 10 orang fakir miskin. Nah, jadi kalau tidak bisa tiga-tiganya, baru kemudian berpuasa selama 3 hari. Dan kalau kemudian tetap kekeh Pak, tidak mau membatalkan sumpahnya, maka tadi ada intervensi dari negara untuk dia menjatuhkan talak. Nah, sekarang pertanyaannya sebagai penutup jemaah sekalian, talaknya ini jatuhnya talak apa? Ya. Para ulama berbeda pendapat Pak. Menurut mayoritas ulama dari mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, jatuhnya adalah talak raj'i. Sedangkan dalam mazhab Hanafi, jatuhnya adalah talak bain sugro. Nah, apa bedanya jemaah sekalian? Ya, bedanya begini Pak. Kalau talak raj'i, dua-duanya ada iddah. Jadi setelah dijatuhkannya talak, istrinya memasuki masa iddah. Tapi yang nanti membedakan Pak adalah konsekuensi hukum di masa iddah ini. Nah, iddahnya masih ingat Pak berapa lama? Hah? Berapa? Nah, ini masih belum menjawab dengan tepat nih. Tergantung kondisi istrinya. Artinya tergantung istrinya ketika diterima gugatan cerainya oleh pengadilan itu, dia sedang dalam kondisi apa. Kalau sang istri dalam kondisi hamil Pak, berarti iddahnya sampai melahirkan.
kalau istri dalam kondisi tidak hamil tapi dia masih haid, artinya masih punya haid yang normal, maka iddahnya selama 3 kali suci. Tapi kalau sang istri sudah menopause, sudah tidak haid lagi, iddahnya selama 3 bulan. Nah, jadi ada tiga bentuk iddah tergantung kondisi sang istri. Nah, selama masa iddah itu Pak, kalau talaknya adalah roja'i, menurut kebanyakan para ulama, berarti sang suami bisa membatalkan sumpahnya di masa iddah lalu rujuk tanpa nikah ulang. Tapi kalau menurut mazhab Hanafi Pak, karena talaknya bain sugro, suami tidak bisa rujuk. Kalau dia menyadari kesalahannya dan ingin kembali kepada istrinya lagi, harus nikah ulang. Nikah ulang itu artinya Pak, dia harus melakukan ijab qabul lagi dengan wali si istrinya, lalu memberikan mahar yang baru, termasuk melakukan ijab qabul dengan dihadirkan 2 saksi. Tapi tidak diharuskan Pak, tidak diharuskan istrinya nikah dulu dengan orang lain gitu ya, karena itu talak 3. Kalau ini kan bukan talak 3 ya, ini dia bainnya sugro, jadi syaratnya cuma 1 aja Pak, nikah ulang. Nah itu kalau bainnya sugro menurut pendapat mazhab Hanafi ya. Baik, nah jadi ini konsekuensi hukum dari ucapan sumpah seorang suami ketika dia tidak menggaul istrinya. Baik ya, tapi pelajaran pentingnya Pak sebagai penutup ya, pelajaran pentingnya adalah tadi hadis yang saya sampaikan, khairukum li ahlihi. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang senantiasa bisa berbuat baik kepada keluarganya. Jadi ini satu pelajaran bahwa kita hendaknya senantiasa bisa berbuat baik kepada keluarga kita. Baik jemaah sekalian, mungkin yang bisa saya sampaikan, kayaknya udah masuk waktu Isya. Udah masuk Pak ya? Ada yang mau bertanya Pak? Langsung kita tutup. Hah? Ada yang mau bertanya? Atau bingung apa yang mau ditanya? Baik, kalau ada? Kita dengar azan dulu atau gimana? Langsung aja. Surat Al-Ahqaf ayat 15. Al-Ahqaf ayat 15. Nanti silakan dibuka mushafnya masing-masing Pak ya. Dihafal suratnya. Al-Ahqaf itu surat pertama di juz 26. Surat pertama di juz 26 ya. Surah Al-Ahqaf ayat 15. Baik, cukup jam 9 ya. Baik, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.